Hello viewers, this is Baha and welcome to Halo viewers, balik lagi sama gue di sini Baha. Dan sebelum masuk ke video selanjutnya, gue pengen memberikan apresiasi dan aplaus sebesar-besarnya untuk Abang Jago. Setelah dia menjadi manusia terpintar sepanjang sejarah, dia membuat prestasi di mana-mana dan terakhir kali prestasi yang gue lihat adalah nge-review sebuah makanan yang akhirnya dia menuai banyak masukan positif, banyak komentar sekali yang sangat-sangat positif gitu. Dia tampak seperti orang yang sangat bersosialisasi terhadap masyarakat dan kawan-kawannya. Dia terlihat sangat pintar, ya kan? Perlu kita acungi jempol dan perlu kita beri ucapan selamat atas kelakuannya yang sangat-sangat hebat. Apresiasi terbaru kali ini adalah dia collab sama Mang Ade. Silahkan dilihat. Assalamualaikum. Mang Ade, ini Mang Ade. yang bikin Odading Mang Oleh rasanya Anjing banget. anjay. Kalau ini, Kalau kamu ganteng banget. kalau ini superhero. Ke kamu Aku goblok banget. Anjayani ya guys. Tapi Mang Ade kita walaupun beda tapi kita bersatu ya Mang Ade. Kalau Sahabat. berbeda itu boleh. Cari titik persamaannya. Apa itu? Ikan hiu makan tomat. Bodoh amat, goblok. Astaga, ini pasti viral. Nah, di video yang itu tuh, yang barusan gue kasih lihat itu tuh, dia jadi orang yang sangat-sangat bisa mengeja, ya kan? ANJING, jelas-jelas tadi Mang Ade bilang ANJING. Ini orang nyebutinnya kok yang lain gitu. Apa emang gagu atau otaknya yang terlalu cerdas sehingga tidak bisa memproses kata-kata yang dibilang oleh Mang Ade? Sabar gila. Gini, ini orang nih kayaknya dari abad ke 500 deh, apa keberapa sih, apa baru keluar dari goa gitu, jarang banget ngobrol sama orang. Aduh, kayak nggak pernah ngomong ANJING, kayak lupa diajarin buat apa alfabet tuh, lupa A B C D F G gitu, terus ANJING apa itu Anjayani. Hahaha, stres emang orang ini nih kayaknya nih, nggak jelas. Tau lah. Dan dari yang gue lihat, setelah dia capek mendapat komentar positif, kan terlalu jenius gitu ya, jadi capek banget kok gue dapat komentar positif terus nih, sekali-sekali gitu kan jadi orang yang negatif dalam tanda petik gitu kan. Di sini dia jadi seorang bucin. Bucin ternyata nyesek, ada hashtagnya, mampus nggak tuh. Janjiku cuma satu, nggak akan selingkuh, sudah aku turuti. Thank you for everything. You're the best woman who give meaning of love. Maafin aku jika aku punya banyak kekurangan dan kesalahan selama ini. Enggak. Di sini dia bilang, maafin aku jika aku punya banyak kekurangan. Enggak, bukan banyak kekurangan. Lu terlalu jenius. Jadi itu cewek sampai takut sama lu, sampai kalau di deket lu tuh udah berasa kayak serbuk marimas, kena air hilang udah. Jadi ya biarkan orang jenius ini bermain dengan kebucinannya dan kata-kata barunya yang diambil dari bahasa Sanskerta Brazil ya. Oke kawan-kawan, jadi sebelum masuk ke permasalahan itu lagi, gue pengen mengingatkan kepada kalian sesuatu. Mungkin ini belum jauh dari hari itu ya. Ini adalah hari Kesaktian Pancasila plus peringatan G30 SPKI. Mari kita doakan para pahlawan yang gugur untuk membela bangsa dalam kejadian tersebut. Oke, masuk ke permasalahan pertama. Di permasalahan pertama ini kita punya suatu tontonan. Ini tontonan nih dari Indonesia. Yang jelas ini bukan Batista atau The Rock, bukan WWE, bukan MMA juga bukan, boxing, Thai boxing, kickboxing, everything of that itu juga bukan martial arts, bukan. Percaya sama gue.
dari akun IG akun Twitter sosmed keras. Pertama gue lihat ini dari temen gue yang dijadiin status WhatsApp dan ada di Facebook. Tapi setelah gue lihat di sini kok ada juga gitu, ada acara yang entah ini apa sih, WWE bukan nih, John Cena ini kayak bukan John Cena, Big Show bukan Big Show, The Rock bukan, tapi posisi mereka kayak saling mengunci gitu. Dan di sini ada apa ini, oh sarung tinju, kayaknya ini sarung tinju. Jadi tebakan gue ini kayaknya petinju, mereka petinju. Tapi kalau gue tambahin sedikit atribut di atasnya dan gue tambahin sedikit tulisan kayak misal Texas 99 gitu, kok mirip sesuatu yang biru-biru. Nah, setelah diselidiki di situ ada satu watermark yang dimana itu menunjukkan salah satu televisi. Dan ya, kok ada tulisannya SCTV ya? Oh, oke. Oh, berarti ini acara sinetron kawan-kawan. Tapi acara sinetronnya kok mirip nganu. Duh. Ini acara sinetron apaan sih? Berantem ya? Apa gimana sih ini? Ini lagi berantem nih. Kayaknya bukan deh. Ya awalnya sih gue juga nggak tahu ya ini acara apa gitu. Sampai kok banyak orang yang retweet dan orang yang viralin ini. Dan yang di foto ini juga bukan cuma satu gitu, ada 3 bukti foto. Yang dimana yang di atas adalah cewek dan yang di bawah adalah cowok gitu. Dan posisi mereka tuh kayak lagi yoga. Iya. Yoga banget ya. Gini. Ini acara apa sih sebenarnya tuh? Kenapa harus gini? Bagian mana yang mendidik kalau kayak gini caranya? Susah, oi. Terus di sini juga ada nih orang bego nih ngomong kayak gini. Sok-sokan ngeritik acara TV, padahal suka nonton bokep atau yang paling basic yaitu drakor. Banyak adegan yang erotis, cuman meski gue nggak suka acara TV lokal, setidaknya gue nggak rese. Nggak gitu. Batista, nggak gitu. Nggak. Bukan. Cara mainnya bukan gitu. Gini, SpongeBob kebelah jadi 2. Patrick dilempar macem-macem. Rabbit Invasion mukul temennya pakai palu. Hilang langsung acara TV. Pertanyaan gue nih, orang push up nih berdua nih, beda-beda kelamin nih push up nih, ya barengan di kasur nih sampai gitu. Kenapa masih gitu? Shit. Sampai gue cari-cari dan ternyata nama acara ini sendiri adalah Samudra Cinta. Ya, sangat-sangat mendidik. Oke, sangat-sangat mendidik Samudra Cinta dengan posisi orang yang seperti itu. Tapi bukan itu yang mengejutkan dari acara ini. Dari acara ini yang paling mengejutkan adalah ini. 91% menyukai acara ini. Kalau gue pikir-pikir, kalau gue sedikit logika, yang nonton acara ini gak mungkin cuma 1-2 orang. Pasti ada banyak orang. Dan 91% orang yang menonton itu berarti menyukai film sejenis porno. Oke, jadi secara tidak langsung nih ya, nih buat balasan yang ini nih. Sok-sokan ngeritik acara, enggak. Itu lo lihat kan orang-orang push up kayak gitu kan, itu kan juga soft porno gitu. Udahlah, lanjut aja masalah 2, males gue. Masalah kedua yang kali ini kita punya Savage Girl. Nah, mari kita tonton videonya. Ranto.
tentu tak ada sosok yang lebih tepat bicara kepada publik, kepada kita, memberi penjelasan tentang situasi sebenarnya dan sejauh apa penanganan yang dilakukan negara. Adalah Pak Terawan yang punya wewenang, akses anggaran, dan pemberi arahan. Pastilah di atas sana beradu banyak kepentingan, namun Pak Terawan semestinya orang paling gencar memperjuangkan kepentingan kesehatan. Presiden terus membentuk tim berbagai rupa, menteri-menteri lain juga sudah angkat suara, namun selama jabatan Menteri Kesehatan masih di tangan, tanggung jawab terbesar tak bisa lepas dari pundaknya. Kesekian kalinya kami mengundang, inilah kursi dan panggung Mata Najwa untuk Menteri Terawan. Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Rasanya Menteri Kesehatan yang paling low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanya Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Atau kehadiran Menteri Kesehatan di muka publik memang Anda rasa tidak terlalu penting? Sejak awal pandemi Anda terkesan menganggap virus ini bukan ancaman besar. Apakah kini Anda mengakui bahwa kita kecolongan dalam langkah penanganan di awal yang seharusnya bisa lebih tanggap? Saya ingin klarifikasi informasi, apakah betul di awal-awal pandemi dulu justru Anda Menteri Kesehatan yang mengusulkan bahwa kita tidak perlu melakukan karantina wilayah? Pak Terawan, sampai sekarang kondisi pandemi belum juga terkendali, data dan angka jelas menunjukkan itu. Di saat negara-negara lain bahkan sudah berangsur-angsur bisa memperlonggar situasi, Pak. Kenapa kita tertinggal? Presiden Jokowi secara terbuka berulang kali menegur kinerja Anda. Oke, mungkin stop di situ aja dulu karena gue nggak mau terlalu banyak ngambil dari akun Twitter @avansf. Dia ngasih lihat nih di mana Mata Najwa kayaknya lagi ngeroasted seorang Menkes yang bertanggung jawab besar atas pandemi yang ada di Indonesia ini. Dan di sini gue gambarin biar Mbak Najwa nggak sendirian. Kasihan men, ngomong sendirian kayak nggak ada orangnya gitu. Nah, menteri tersebut bernama Terawan. Mohon maaf sebut nama. Dan kan pertamanya gue nggak ngerti ya siapakah beliau sampai gue lihat di Liputan 6. Dan setelah gue lihat lagi, gue keinget beliau adalah seseorang yang kalau nggak salah inget waktu itu dia pernah bilang gini, kita nggak harus takut sama corona karena kita masuk angin aja, kita masih bisa makan di angkringan. Pokoknya ada angkringannya lah, gue inget gue gitu. Jadi intinya kayak pengen ngomong, nggak apa-apa, orang kita sakit aja masih nyantai, kenapa kita harus takut yang ini? Dan gimana ya? Sampai ini ada statement di mana dia ngomong kalau kalian nggak percaya, kalau kalian terlalu panik, udah panggil aja Harvard suruh kesini, suruh ngecek kita, pasti kita sehat semua, gitu. Dan dia bilang di sini kecurigaan itu terlalu mengada-ngada gitu. Jadi kecurigaan atas corona yang datang ke Indonesia ini dia bilang adalah ngada-ngada. Itu sebenarnya nggak ada. Sebenarnya cuma kayak konspirasi. Dari sinilah permasalahan muncul. Karena di awal masalah ini sempat booming, karena masalah ini kan booming tapi belum masuk ke Indonesia. Dan pas penyakit ini booming, Indonesia dinilai negara paling sehat karena nggak ada laporan. Dan ya bisa dibilang angkanya 0 lah, maupun kematian, positif, atau yang udah sembuh. Nah itu 0. Tapi sekarang malah banyak dan orang ini beliau menghilang. Sampai tadi ada pernyataan di mana corona itu bisa sembuh sendiri. Not like that, sir, please. Bukan gitu, Pak. Gue aja nih, gue paham gue punya imunitas tinggi nih terhadap penyakit. Gue sakit,
gue bisa sembuh dengan cukup cepat. Tapi gue tetap butuh obat. Nggak semena-mena gue kayak fling and gue sembuh gitu. Enggak, gue tetap butuh obat. Dan pernyataan dari beliau itu sangat-sangat menuai kontroversi yang gimana ya? Siapa sih yang nggak kesel? Masalah ini kan masalah besar, masalah satu dunia gitu, bukan satu negara, satu bumi, a whole of this world. Itu kayak kena. Sampai di sini dia ngomong salahkan warga yang beli masker. Karena waktu itu sempat ada orang yang beli masker timbunan dan mahal kan. Yang disalahin siapa? Ya warganya. Salah sendiri beli masker. Pak, gini. Corona itu bisa diantisipasi dengan cara pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan tubuh. Sekarang kita keluar pakai masker, itu kan udah memenuhi protokol ya, maksudnya udah jadi syarat. Tapi kenapa ini malah disalahin, beli masker mahal malah disalahin, bukannya oh iya nanti saya bantu gitu beli masker. Enggak, disalahin orang mah. Jadi kalau nih bagi kalian yang beli kesehatan mahal tuh, lu disalahin, nggak bisa menang, enggak. Dan dari video yang dibikin oleh Mata Najwa dari acara tersebut, ada beberapa yang kontra, termasuk dari Bill Ray 2019. Dia bilang bahwa Najwa melakukan pengkhianatan dan pelecehan terhadap jurnalistik. Lama-lama besar kepala, otaknya jadi error. Oke, gini. Dia menyampaikan ketidaksukaannya, tapi di sini biar gue perjelas. Biar gue perjelas bahwa kelihatannya seorang jurnalistik juga memiliki kebebasan berbicara gitu kayak kita juga. Kan gini, kita juga punya kebebasan buat ngomong apapun yang kita mau, menyampaikan apapun yang kita mau. Sampai gue coba nge-search apa aja sih kebebasan seorang jurnalistik dalam mengatasi masalah atau mungkin dalam mempublish suatu permasalahan yang bakalan dia omongin gitu. Nah, di sini gue nyari ada kebebasan pers. Adalah hak yang diberikan konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media atau bahan-bahan yang dipublikasikan. Nah, di sini juga ada kata-kata yang dimana pencetakan dan menerbitkan suatu surat kabar, majalah, buku, atau dalam material lainnya tanpa campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Jadi pers itu benar-benar bebas gitu. Mereka mau memberikan sesuatu apapun yang sekiranya berhubungan dengan pemerintah. Misal gini, ada pers yang ngomongin kejelekan pemerintah, sisi gelap pemerintah. It's fine, itu nggak dilarang. Bahkan kalaupun ada pembunuhan, itu juga salahnya bukan salah pers ini. Kan pers ini gimana ya, berusaha mengatur menyampaikan sesuatu. Bahkan ini ada di dalam undang-undang loh, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers pasal 4 di dalam ayat 1 ada kan. Jadi ayat kedua, bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran atau pembedelan pelanggaran. Jadi gue di sini memperjelas aja, kalau misal emang dia nggak suka, it's fine, but gue cuma pengen kasih tau aja kalau pers tuh udah ada kebebasan. So say your magic word please. Clarification. Nah, setelah Mbak Najwa berhasil ngeroasted Terawan, di sini Mbak Najwa ngeroasted lagi tentang dengan hashtag Mata Najwa gerabak gerubuk urus pagebluk. Di sini Mbak Najwa berhasil menarik seseorang, meroasted seseorang karena masalah pemilu di tengah pandemi, yang dimana gue nggak berani nampilin videonya karena itu bener-bener
gimana ya, susah buat ditampilin lah istilahnya. Ya pokoknya gitulah. Dan gue pengen mengakhiri video ini, tapi sebelum mengakhiri video ini, untuk beberapa yang belum tahu, ini ada peraturan yang menurut gue sedikit lucu, unik, dan dagel. Karena masker scuba dilarang. Jadi masker scuba nih, pas udah booming-boomingnya dilarang. Dengan alasan itu cuma bisa nahan sedikit, bahkan nggak bisa nahan semuanya. Karena scuba itu dibilang cuma punya 2 lapisan atau 1 lapisan gitu. Masker yang boleh sekarang adalah masker N95, masker kain, dan masker bedah. Bagi yang nggak tahu masker N95 itu, bayangin aja kayak helm proyek yang lu tempelin di hidung gitu lah. Nah, selanjutnya untuk prediksi tsunami setinggi 20 meter. Semoga teman-teman yang berada di wilayah yang disebutkan tidak terkena apa-apa, tetap tenang, dan jangan lupa berdoa, tetap waspada. Ya intinya baik-baik aja lah ya, semoga beneran gak jadi. Dan sekian dari video gue. Terima kasih udah nonton. Bye-bye.